satu dasar alasan bahwa Engkau akan memberkati kami. Engkau akan memelihara kami. Engkau akan menjadi pembela bagi kami. Engkau memastikan kami menikmati bagian dari damai sejahtera-Mu. Itulah sebabnya kami tidak mau keluar dari ketergantungan kepada Engkau, Tuhan. Biarlah kami makin melekat kepada Engkau, dipegang oleh Tuhan, berjalan bersama Engkau sepanjang hidup kami. Kami menikmati kasih-Mu, kami menikmati sifat-Mu, kami menikmati hadirat-Mu Tuhan pagi ini. Dan biarlah pagi ini kami betul-betul menikmati segala kebajikan-kebajikan Tuhan. Kami akan memuji Engkau, kami akan menyembah Engkau, kami mengagungkan Engkau selama-lamanya Tuhan. Urapilah setiap pelayan-pelayan Tuhan. Kuduskanlah kami semuanya, layakkan kami semuanya, supaya kami bisa menghampiri hadirat Allah yang kudus. Waktu kami memuji Engkau, waktu kami melayani Engkau bersorak-sorai, kami tahu ada satu kuasa adikodrati dari Engkau sendiri mengalir di tengah-tengah kami Tuhan hari ini. Itu sebabnya kami menunaikan ibadah ini. Jadi di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dalam nama Tuhan Yesus dan dalam Roh Kudus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Siap bersukacita? Amin. Karena kasih setia Tuhan tidak pernah terukur dalam setiap kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Tiada terukur kasih setia.
kasih, Engkau sungguh hebat dalam setiap kehidupan kami. Tuhanlah kekuatan dan mazmur. Kita siapkan hati kita, hidup kita untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan Yesus. Terima kasih. Firman menggarap membaca hati kami, memperbaharui manusia rohani kami hari pasal. Terima kasih buat firman Tuhan. Tuhan hiasi
Kami bersyukur memiliki Tuhan seperti Engkau. Tuhan yang tahu, Tuhan yang mengerti atas setiap kehidupan kami, Tuhan. Kalau hari-hari Tuhan ada banyak doa-doa yang belum terjawab, kami yakin dan percaya tepat di waktu yang tepat Tuhan akan buka jalan. Semua pintu yang tertutup akan terbuka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, berkati pembacaan kami, berkati firman Tuhan hari ini. Demi Allah yang hidup kami, Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat pagi. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Nampaknya banyak yang belum sarapan ya. Sekali lagi boleh shalom saudara. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kalau saya bisa kembali melayani saudara pada pagi hari ini, itu semua karena kebaikan Tuhan, bukan karena kuat dan gagah saya. Percaya Tuhan Yesus baik? Berapa banyak yang percaya Tuhan Yesus baik dalam hidupnya? Coba colek kanan kirinya bilang Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat, haleluya. Ya saudara yang dikasih Tuhan, hari ini saya tuh excited banget ingin menyampaikan firman Tuhan kepada saudara. Kenapa? Karena ketika saya menyiapkan firman Tuhan ini, saya sangat diberkati banget. Jadi saya juga mau berbagi berkat kepada saudara hari ini atas berkat Tuhan yang sudah saya terima lebih dulu. Amin saudara. Karena hari ini saudara, ada satu pesan Tuhan yang ajaib. Hari ini ada satu pesan yang dahsyat untuk kita semua, dan saya yakin hari ini saudara pasti diberkati. Amin. Saudara siap mendengar firman Tuhan hari ini? Yuk kita buka Alkitab kita dari Injil Matius pasal yang ke-7. Injil Matius pasal yang ke-7. Sudah ketemu? Kita akan baca ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-11. Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 7 sampai dengan 11. Saya akan baca di ayat yang ke-7, saudara 8, dan begitu seterusnya sampai dengan ayat yang ke-11. Nah, kalau saudara bawa Alkitab yang fisik seperti ini ada judulnya. Nah, judul perikop yang akan kita baca hari ini adalah hal pengabulan doa. Iya, hal pengabulan doa. Dan saya berdoa bahwa hari-hari ini ada banyak di antara saudara yang sedang berdoa tentang satu hal. Dan seperti perikop yang akan kita baca, saya juga berdoa supaya Tuhan mengabulkan doa-doa saudara tepat di waktu yang tepat. Sebentar lagi tahun 2024 ini beres. Cuma tersisa berapa bulan? 2 bulan. Dan saya berdoa bernubuat bagi saudara, apapun yang saudara sedang hadapi hari-hari ini, yang sedang saudara doakan, sebelum tahun ini berganti, Tuhan akan buka jalan buat saudara. Hari ini ada satu perkara yang besar di hati saya tentang saudara. Ada banyak di antara saudara yang hari-hari ini berdoa dan belum dikabulkan. Ya, jadi ayo semangat. Tuhan mau kabulkan doa-doa saudara sebelum 2024 ini selesai. Haleluya. Ayat yang ke-7 saya akan baca, saudara 8 dan begitu seterusnya. Hal pengabulan doa. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepadamu, kepada mereka yang meminta kepadanya. Haleluya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita, saudara. Ya, hari ini saudara, saya akan kasih judul khotbah saya, yaitu Tuhanlah yang mengabulkan doa. Tuhanlah yang menjawab doa. Tuhan Yesus sendiri, aku akan mengabulkan doa. Doa saudara dan doa saya itu
Itu bukan kata saya. Itu bukan kata Matius. Bukan kata Paulus, bukan. Bukan kata Raja Daud. Tuhan Yesus sendiri yang bilang, aku akan mengabulkan doa-doamu. Jadi firman Tuhan ini bukan lahir dari saya sendiri, saudara. Tapi saya mengalami bagaimana Tuhan menjawab. Ya. Jadi Tuhanlah yang mengabulkan doa, ini adalah janji Tuhan. Tuhan sendiri yang berjanji kepada kita. Bukan kata saya, Paulus bukan, Matius juga bukan, tetapi Tuhan Yesus sendiri yang berkata, mintalah maka akan diberi. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan. Artinya apa, saudara? Tuhan sanggup mengabulkan setiap doa saudara. Tuhan sanggup mengabulkan permintaan saudara. Amin. Kok aminnya kecil, kok nggak percaya banget gitu sama Tuhan bisa mengabulkan doa? Amin. Kayaknya kok ragu-ragu. Oh iya, Tuhan jawab doa gitu ya. Dimintaan itu aminnya kecil gitu, penuh dengan keraguan-raguan. Tapi hari ini saya mau ajak saudara bahwa Tuhan pasti mengabulkan doa. Saya merasa ada banyak di antara saudara yang hari-hari ini sedang berdoa tentang masalah hidupnya. Mungkin ada di antara saudara yang hari-hari ini berdoa untuk keluarga. Tuhan, kapan keluargaku dipulihkan? Ada yang sedang berdoa untuk bisnisnya karena merasa, Tuhan, sepertinya bisnisku gak jalan lagi nih. Bisnisku mandek. Ada di antara saudara yang merasa ekonominya sedang terpuruk dan saudara sedang berdoa untuk itu. Ada yang berdoa untuk kerjaan. Ada yang mengharap panggilan dari kerjaan. Atau ada yang sedang berdoa untuk pekerjaan. Ada yang sedang berdoa hari-hari ini untuk masa depan. Tuhan, bagaimana masa depanku? Bisa gak aku sekolah tinggi dan lain sebagainya. Ada juga di antara saudara yang mungkin hari ini berdoa tentang perjodohan, tentang keturunan dan lain sebagainya. Dan saudara sedang berdoa untuk itu. Ketika saudara sedang berdoa untuk itu, saudara merasa sepertinya jalan sudah tertutup. Tuhan, aku bisa melihat masa depan bisnisku sepertinya gak akan bisa maju. Masa depanku sepertinya gak terlihat, Tuhan. Jalan di depan sepertinya tertutup. Gak mungkin juga kembali ke belakang. Ketika saudara melihat kiri dan kanan, jalan juga tertutup. Ada yang bilang, Pak, hari-hari ini bisnis semua sedang ada di dalam kondisi yang memprihatinkan. Semua bisnis kuliner, properti dan lain sebagainya, semua sedang seret dan semua sedang menjerit untuk itu. Dan banyak orang merasa jalan sudah buntu dan tidak terbuka lagi. Masa depan tertutup, nggak mungkin kembali ke belakang karena ke belakang juga tertutup, kanan kiri tertutup. Tapi hari ini saya mau katakan kepada saudara, walaupun di depan tertutup, belakang juga tertutup, kiri kanan tertutup, masih ada satu jalan, yaitu ke atas. Yaitu apa? Berdoa. Makanya saya catat di slide. Walau saudara merasa jalan tertutup, bisnis tertutup, segala sesuatu saudara lihat tidak mungkin, satu hal, kita masih bisa berdoa. Coba colek kanan kirinya, kita masih bisa berdoa kok. Saya teringat tentang cerita Alkitab saudara tentang seorang yang lumpuh. Lalu orang lumpuh ini dibawa sama temannya datang kepada Yesus. Yesus sedang mengajar di bait Tuhan. Dan yang datang tuh banyak. Ruang ibadah itu penuh. Dari belakang sampai depan semua orang menghubungi Yesus. Sedang orang lupa ini ingin dibawa ke Yesus, ternyata nggak bisa masuk karena udah penuh. Saudara tahu apa yang dilakukan sama teman-temannya? Dia lewat atas, dia naik ke genteng, dia buka gentengnya untuk bertemu dengan Yesus. Artinya apa? Sesulit apapun hidupmu saudara, seberat apapun persoalanmu,
hari-hari ini, percayalah masih ada jalan. Seberat apapun persoalan saudara, pasti ada jalannya. Tinggal bagaimana saudara tekun gak mencarinya. Saudara giat gak cari jalan keluarnya. Karena kalau kita tekun meminta, kita tekun mencari, tekun mengetuk, enggak gampang menyerah, enggak gampang putus asa, Tuhan pasti buka jalan. Amin. Tuhan berjanji akan mengabulkan doa saudara. Ya. Dan ternyata Tuhan tuh bukan cuma berjanji akan mengabulkan doa-doa saudara, tapi luar biasanya Tuhan memberikan cara-cara bagaimana doa kita bisa dikabulkan. Yaitu caranya ada 3. Coba lihat di dalam ayatnya yang ke-7. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Dan ketoklah, maka pintu akan dibukakan. Jadi bagaimana supaya kita mau dikabulkan doa kita? Tuhan Yesus memberikan 3 jalan. Yang pertama, kita harus minta. Yang kedua, kita harus cari. Dan yang terakhir, kita harus apa? Mengetok. Tapi pertanyaannya sekarang, saudara sudah minta belum? Sudah Pak, setiap hari Pak, saya minta Pak. Dari 20 tahun yang lalu sampai detik ini saya minta. Nggak dikasih Pak. Oke, saudara sudah minta. Selanjutnya, saudara sudah cari belum? Sudah cari? Sudah Pak. Saya cari dan usaha banting tulang sekuat tenaga Pak. Tapi juga nggak kesampaian Pak. Doa saya, pergumulan saya, permintaan saya sampai detik ini belum dikabulkan Tuhan tuh Pak. Udah minta, udah cari, udah. Yang ketiga, sudahkah kita mengetok? Ada yang bilang juga, udah Pak. Baik. Saudara sudah cari, saudara sudah minta, saudara sudah ketok. Sudah dikabulkan belum? Ada nggak doa-doa yang belum dikabulkan sampai ini? Ada nggak? Ada. Persoalan sekarang, salahnya di mana? Tuhan dia berjanji, aku akan kabulkan doamu, aku akan kabulkan permintaanmu. Caranya adalah minta, cari, dan ketuk. Dan saudara merasa sudah minta, sudah cari, juga sudah mengetuk. Tapi doa saudara belum dikabulkan. Salahnya di mana? Apakah Tuhan yang salah? Apa Tuhan yang salah? Apa janji Tuhan yang bohong? Apakah Alkitab kita yang salah menulis hal ini? Kita harus sepakati sekarang, saudara. Saudara perlu tahu, Tuhan tidak pernah salah. Amin. Alkitab kita juga gak pernah salah. Gara-gara ini saya pernah berantem sama teman saya. Dia bilang Tuhan bisa salah dan Tuhan pernah salah. Dan Alkitab kita juga banyak salahnya. Saya bilang, kalau kau bilang Tuhanmu salah, Alkitabmu salah, kenapa kau masih berdoa sama dia? Dan kenapa kau masih baca Alkitab dan percaya iman kepada kekristenan? Kenapa kau gak sekali pindah agama? Dia diam. Saya mau kita sepakat hari ini, Tuhan gak pernah salah. Kita bilang salah itu karena keterbatasan kita, karena pengertian kita yang gak sampai. Makanya kita bilang Tuhan salah. Tuhan gak pernah salah, Alkitab gak pernah salah. Tapi saudara tadi mengatakan bahwa saya udah minta, saya udah cari, saya juga udah ketok, tapi belum dapat salahnya di mana? Kesalahannya adalah di diri kita sendiri. Mungkin cara kita mintanya yang salah, cara kita mencari salah, cara kita mengetuk salah. Betul, kita sudah minta, tapi apakah cara meminta kepada Tuhan itu sudah benar? Sudah baik? Kita berkata, Tuhan saya sudah cari. Pertanyaan
pertanyaannya, kau sudah cari dengan cara yang benar belum? Kau sudah berusaha dengan jujur belum? Kau sudah berusaha melakukan dengan sesuai kebenaran firman Tuhan belum? Saya udah ketuk, Pak. Cara mengetukmu itu sudah benar belum? Kadang caranya kitalah yang salah dalam meminta. Cara kitalah yang salah ketika kita mencari. Cara kitalah yang salah ketika kita mengetuk. Makanya sampai detik ini ada doa yang belum Tuhan kabulkan. Karena cara kita minta, cara kita cari, dan cara kita ketuk yang salah. Saya akan tutup khotbah saya pada pagi hari ini dengan 3 prinsip doa yang dijawab Tuhan. Ya, ada 3 prinsip doa yang dijawab oleh Tuhan, dan 3 prinsip ini bukan kata saya, tetapi kata Tuhan sendiri dan kata Alkitab. Ya, coba kita baca di dalam ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-8. Ya, ayat yang ke-7 sampai yang ke-8 saya akan baca buat saudara. Ini ada 3 prinsip yang harus kita lakukan kalau kita mau dikabulkan doanya. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu akan dibukakan. Ada 3 prinsip ketika kita mau doa kita dikabulkan. Yang pertama adalah minta, yang kedua cari, yang ketiga ketuk. Minta, cari, dan ketuk. Coba sama-sama. Minta, cari, ketuk. Nah, sekali lagi. Minta, cari, ketuk. Oke, minta, cari, dan ketuk. Camkan baik. Jadi, prinsip yang pertama kalau doa kita mau dijawab sama Tuhan, yang pertama adalah minta. Saya mau tanya, mengenai hal meminta, itu perlu diajari nggak? Perlu diajari nggak minta? Enggak. Kalau memberi baru harus diajarin, ya enggak? Kalau untuk kita memberi ini dan itu kita harus diajarin tuh. Tapi kalau untuk minta kita nggak perlu diajarin. Ya, ibu-ibu yang sudah pernah lahiran, ketika anak ibu lahir, ibu kan ngeden tuh ya. Bidan bilang, ayo bu terus bu, umur udah kelihatan bu, ayo bu, 1, 2, 3 ngeden bu. Ya, pas begitu anak anda cerot lahir, apa yang dilakukan anak ibu? Haleluya, puji Tuhan, shalom. Begitu gak? Apa yang dilakukan anak ketika cerot lahir? Nangis. Apa artinya? Apa maknanya? Dia sedang minta apa? Minta susu. Ibu ngerti, paham, luar biasa ibu. Ya, ibu-ibu tuh ngerti ketika anaknya nangis begini, minta ini, anak nangis begini, minta ini, anaknya begini, nangis, minta ganti popok, anak nangis begini, dia mau pup gitu ya, hebat. Jadi sejak lahir kita nggak perlu diajari untuk minta. Jadi minta itu adalah natur kita sebagai manusia, dan Tuhan sangat mengerti itu. Jadi salah nggak sih kalau kita minta sama Tuhan? Salah nggak? Tidak salah. Hari ini saudara datang ke gereja, puji Tuhan. Saudara minta apa sama Tuhan hari ini? Oh, saya mah nggak minta apa-apa, Pak. Saya mah datang ke gereja tulus pada hati yang ikhlas, hanya untuk memuji dan menyembah Tuhan. Oh, darah Yesus, puji Tuhan. Saudara minta apa nggak hari ini sama Tuhan? Minta, Bu. Minta, Pak, hari ini. Minta ya sama Tuhan. Nggak salah kok minta sama Tuhan. Ya. Tapi caranya harus benar. Jangan asal minta. Ya. Nah, prinsip yang pertama yang harus kita lakukan di dalam berdoa supaya doa kita dikabulkan adalah meminta. Meminta dengan bagaimana? Saya mencatat di slide. Coba sebelumnya kita lihat di dalam pasalnya yang ke-6. Ya. Ketika saya mempersiapkan firman Tuhan ini, Tuhan bawa saya ke pasal yang ke-6. Saya baca buat saudara ya. Pasalnya yang ke-5. Ini hal berdoa juga. Ya.
Jadi Tuhan Yesus berbicara tentang satu hal yang sama, berdoa, tetapi dalam konteks yang berbeda antara konteks pasal yang 6 dengan konteks pasalnya yang ke-7, ya. Nah, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Yang cukup dulu sampai di situ. Kita boleh minta sama Tuhan, kita bisa minta sama Tuhan, tetapi mintalah dengan sikap hati yang benar. Meminta jangan seperti orang yang munafik. Tahu munafik? Lain di mulut, lain di hati. Apa yang diucapkan dengan apa yang ada di isi hatinya itu nggak sinkron. Itu munafik. Ya. Jadi ketika kita meminta, kita harus meminta dengan sikap hati yang benar. Jangan meminta seperti orang yang munafik. Artinya apa? Permintaan kita harus berdasar motivasi yang benar. Untuk apa kita minta ini? Untuk apa kita minta itu? Motivasi kita harus benar. Jangan seperti orang munafik. Jadi pasal yang ke-6 ini Tuhan mengkritik orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Orang Farisi dan ahli Taurat adalah orang-orang yang ibadahnya palsu. Doanya juga palsu. Hanya ingin dilihat orang. Hanya ingin dipuji orang. Doanya panjang bertele-tele dengan kata-kata yang indah dan luar biasa. Berdiri di pojokan-pojokan, di tikungan-tikungan jalan, di pinggir-pinggir jalan. Kelihatannya hebat, kelihatannya wah, kelihatannya rohani, tetapi semua berdasar atas dasar hati yang busuk. Berdoa, beribadah bukan karena kecintaan kepada Tuhan, tetapi karena ingin pujian dari orang. Jadi kalau kita minta, pastikan sikap hati kita itu benar. Artinya motivasi kita itu benar. Saya ambil contoh dari diri saya sendiri. Saya pernah cerita, saya orang miskin. Saya dilahirkan di keluarga yang miskin. Hidup saya kenyang dengan hinaan, dilecehkan, hidup kekurangan dan lain sebagainya. Ditinggal ayah meninggal ketika umur 3 tahun. Enggak bisa makan daging, mau makan daging harus pergi ke sawah cari tutut, cari kodok dan lain sebagainya, mancing di sungai dan lain sebagainya. Orang hina saya karena kemiskinan saya. Muncul dendam dalam hati saya. Gua gak mau dihina-hina orang lagi, cukup. Cukup papa gua, cukup engkong gua, cukup emak gua yang dihina. Gua gak mau lagi. Dan saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, berkati saya supaya saya jadi orang kaya, banyak duit, rumah bagus. Salah gak saya minta itu? Enggak. Boleh. Tapi saudara tahu motivasi saya kenapa saya minta uang banyak, kekayaan, harta benda dan sebagainya? Supaya orang kampung lihat siapa si Rinto. Supaya orang kampung lihat gue bisa sukses. Tanpa lu gue bisa kaya, tanpa lu gue bisa sukses. Supaya lu gak hina gue lagi. Bener gak motivasi saya begitu? Enggak, makanya sampai detik ini enggak juga. Cukup saudara. Cukup ya, cukup. Itu salah satu. Ada banyak hal yang kita minta sama Tuhan, kita gak sadar ternyata motivasi kita tuh salah. Kita berdoa sampai nangis-nangis, jungkir balik, koprol kanan kiri, 7 ke depan, 7 ke belakang. Kalau motivasinya salah, Tuhan gak akan kabulkan. Tuhan berkati, Tuhan keluargaku, Tuhan ekonomiku, supaya aku gak diejek sama saudara-saudaraku. Supaya saudara-saudaraku lihat, tanpa lu gua bisa. Kita gak sadar bahwa doa yang seperti itu didasari motivasi yang salah. Jadi prinsip yang pertama kita harus minta, tetapi minta dengan sikap hati yang benar. Yang kedua, coba kita baca di dalam ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya yang meminta
roti dan memberi ular kepada anaknya yang meminta ikan. Ada apa di situ? Ada roti dan ikan. Ada jengkol dan sambal dan peda asin, saudara. Jadi di situ ada roti dan ada ikan. Apa artinya roti dan ikan? Roti dan ikan pada zaman dulu itu adalah kebutuhan pokok, kebutuhan utama. Jadi prinsip yang pertama adalah meminta dengan hati yang benar, dan yang kedua meminta apa yang jadi kebutuhanmu, saudara. Roti dan ikan berbicara tentang kebutuhan utama. Jadi kalau saudara minta sama Tuhan, mintalah living, bukan lifestyle. Minta kebutuhan, jangan minta keinginan. Seringkali kita bilang, Pak, saya sudah minta sama Tuhan. Cek dulu sekarang, yang kau minta kebutuhan atau keinginan. Seringkali kita tidak lagi bisa membedakan mana yang menjadi kebutuhan, mana yang menjadi keinginan. Anak SMP, anak SMA berdoa, Tuhan, aku berdoa, aku minta handphone Apple Grand Max 15 Pro. Lu tuh belum kerja, belum punya gaji, minta begituan. Itu keperluan apa kebutuhan? Atau keinginan? Keinginan. Engkau bukan minta kebutuhan, engkau tidak minta living sebenarnya, engkau hanya minta lifestyle. Tuhan, aku minta motor Ninja terbaru. Belum bisa ngisi bensinnya, aduh udah naik angkot aja dulu. Ya. Hanya karena melihat temannya naik motor keren, dia ikut-ikutan pengen mengikuti gaya hidup. Ada banyak orang, termasuk orang Kristen, minta sama Tuhan, mintanya nggak salah. Tapi yang diminta bukan kebutuhan, tetapi keinginan. Dan hati-hati, kalau saudara terus-terusan mengikuti keinginan saudara, jangan-jangan ujungnya pinjol. Ya. Ada banyak orang terjerat pinjol, utang sana, utang sini, hanya gara-gara pingin sesuatu, berdoa nggak dijawab-jawab, tapi bukan kebutuhan yang diminta, hanya gaya hidup, akhirnya pinjol. Mengenai pinjol, saudara, saya mau bersaksi sedikit. Saudara tahu kan Bank Mandiri di Cipanas? Di sebelah Bank Mandiri itu ada warung. Ya, itu warungnya ramai banget. Dari subuh, truk-truk, sopir-sopir semua ke situ. Gorengannya selalu baru, semua baru. Suatu hari tutup. Oh, saya pikir tutup. Besok tutup lagi. Sampai detik ini tutup. Ini kenapa tutup? Saya tanya sama tukang parkir di situ. Pak, ini warung nggak pernah buka lagi, kenapa? Terjerat pinjol. Saudara tahu omset dari warung yang di pinggir jalan itu? Di atas 7 juta sehari omsetnya. Sekarang tutup gara-gara terjerat pinjol. Yang nitip-nitip gorengan segala macam itu musuhin. Kenapa? Nitip ya, kan dititip pagi, sore kan diambil, harusnya kan dapat uang. Kata tukang warung, uangnya belum ada, besok ya. Dan sekarang orangnya kerja di salah satu rumah makan di daerah Cimacan. Warungnya nggak diterusin, terjerat pinjol. Hati-hati. Kita boleh minta, tapi pastikan yang kita minta itu benar, caranya benar. Minta dengan sikap hati yang benar. Mintalah apa yang menjadi kebutuhan, bukan keinginan. Ya, itu yang pertama. Ya, yang kedua, ya,
Tapi sebelum yang kedua, saya catat di slide. Ya, nah, saudara perlu imani. Tuhan mau mengabulkan saudara, doamu. Apa yang kau minta, Tuhan akan kabulkan, Tuhan akan penuhi. Tapi perlu saudara catat, yang Tuhan ingin kabulkan, yang Tuhan ingin penuhi dalam hidup kita adalah kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Allahku kan memenuhi keperluanku, yang kita perlu, yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Amin. Jadi yang pertama, prinsip yang pertama adalah minta. Caranya harus, sikap hatinya harus, mintanya kebutuhan. Yang kedua, masih dalam ayat yang ke-7, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat. Stop dulu di sini. Prinsip yang pertama adalah minta, yang kedua adalah cari. Di dalam surat Yakobus pasalnya yang kedua ayat yang ke-26, firman Tuhan berkata begini: iman tanpa perbuatan adalah mati. Sesuatu yang mati apakah bisa berbuah? Bisa dan menghasilkan sesuatu? Meminta itu iman, mencari itu perbuatan. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Meminta tanpa mencari mustahil. Jika saudara meminta, saudara berdoa sama Tuhan meminta sesuatu dalam hidupmu, tapi engkau tak pernah mengusahakannya, saudara tak pernah cari, saudara tak pernah mengusahakannya, semua akan sia-sia seperti usaha menjaring angin. Ya. Jadi prinsip dari mencari adalah bagaimana kita mau berusaha dengan giat, bagaimana kita mau berusaha dengan tekun, berusaha dengan pantang menyerah. Tuhan, aku minta rumah. Apakah yang saudara harapkan tiba-tiba dari langit turun? Cepet, rumah 3 lantai turun. Yang punya tanah marah-marah, rumah siapa ini? Rumah saya, nggak bisa. Ini rumah ada di tanah gue. Rumah gue, nggak dapat gitu. Bagaimana mungkin kita meminta sesuatu kepada Tuhan, tapi kita sendiri mencang-mencang kaki di rumah? Bagaimana kita meminta sesuatu dan berharap Tuhan kabulkan itu terjadi dalam hidup kita, tapi kita nggak pernah berusaha. Kita nggak pernah mau bekerja. Kalau mau bekerja dan berusaha setengah hati. Tuhan berkati keluargaku dengan ekonomi yang cukup, tapi saudara nggak pernah mau berusaha. Bisa duit 10 gepok turun dari langit? Dengan rohani dia jawab, kan nggak mesti begitu Pak. Tiba-tiba mungkin aja Pak ada orang yang salah transfer. Kan Tuhan bisa berbagai macam cara. Kamu ini bertobat kalau ada seperti itu ya. Nggak bisa. Jadi prinsip yang kedua adalah kita harus mencari. Artinya berusaha dengan semaksimal mungkin, dengan daya dan upaya yang Tuhan kasih sama kita. Yang kedua, prinsip mencari adalah dalam hidup ini kita harus berusaha untuk rajin. Coba kita buka Amsal. Amsal pasalnya yang ke-18. Ayat yang ke-9. Orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. Amsal 6. 9-11. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bila manakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, ngantuk bentar lagi, melipat tangan sebentar lagi.
lalu tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti seorang yang bersenjata. Prinsip pertama, kalau kita mau dikabulkan doa kita, kita harus minta. Tetapi bukan cuma meminta, tetapi Tuhan harus mau kita lakukan adalah mencari, berusaha, giat, tekun, rajin, jangan malas. Yang selanjutnya, yang ketiga, prinsip dalam mencari yang harus kita lakukan adalah carilah di tempat yang benar. Saudara bilang, "Pak, saya sudah minta, Pak, saya sudah cari." Pertanyaannya, carinya di mana? Di dukun? Di Gunung Kawi? Di pohon beringin? Nyarinya di saudara yang kaya? Nyarinya di koneksi? Kalau Tuhan mau kabulkan, carilah di tempat yang benar. Dan yang terakhir dalam prinsip mencari, carilah dengan cara yang benar. Seringkali kita bilang, "Tuhan, aku udah minta, aku juga udah cari." Tapi dalam kau mencari di tempat yang salah dengan cara yang salah, Tuhan juga tidak akan kabulkan apa yang kau minta. Cari di tempat yang benar. Jangan cari di tempat perjudian. Ingin kaya, main judi. Saya kenal seseorang dari muda itu main togel, main judi. Kalau dihitung-hitung udah habis ratusan juta. Rumahnya aja sampai digadein. Sampai detik ini di pojokan. Apa namanya, rumus, ngitung rumus. Saudara, dia pasang 10.000, tembus 3 angka. Kok tahu? Mantan. 3 angka. Dapat sekian juta, minta ampun senangnya, luar biasa senangnya. Dia lupa rumahnya belum ditebus. Ratusan juta udah beak, saudara. Ya, nyarinya di tempat yang salah. "Pak, saya udah cari, kenapa Tuhan belum kabulkan?" Karena saudara carinya dengan cara yang salah, caranya nggak benar. Yang punya usaha nggak jujur, yang punya bisnis nggak jujur, terlibat suap, terlibat sogok, dan lain sebagainya. Ya, inilah prinsip kedua yang Tuhan berikan kepada kita. Yang terakhir, yang ketiga, prinsip yang pertama, minta dengan sikap hati yang benar, minta kebutuhan. Yang kedua, prinsip kedua adalah cari, berusaha, kerja keras, rajin, cari di tempat benar, dan cari dengan cara yang benar. Yang terakhir, firman Tuhan berkata apa tadi? Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagi. Saya mau tanya, apa yang diketok? Jangan-jangan saudara berdoa, "Tuhan, saya minta ini, saya minta itu." Saudara tiap hari saudara ketokin pintu, jendela. Kok enggak? Apa yang diketok? Apa yang diketok, saudara? Pintu. Apa yang diketok? Yang diketok adalah hatinya Tuhan. Saudara bilang, "Pak, saya udah minta dengan sikap hati yang benar. Saya udah minta kebutuhan. Saya sudah giat berusaha, saya sudah rajin berusaha, saya sudah cari di tempat yang benar, saya sudah cari dengan cara yang benar." Pertanyaannya, sudahkah kau betul hatinya Tuhan? Sudahkah saudara ketok hatinya Tuhan? Karena ketiga hal ini, minta, cari, dan ketok, ini satu paket. Harus dilakukan tiga-tiganya. Nggak bisa salah satu atau dua dari ketiga. Nggak bisa. Harus tiga-tiganya. Cari,
minta, cari, dan ketok. Yang kita ketok adalah hatinya Tuhan. Apa artinya? Kita harus berusaha setiap hari membuat hati Tuhan bergetar sama kita. Kita harus setiap hari membuat hati Tuhan itu tergerak oleh karena belas kasihan sama kita. Caranya dengan apa? Hidup taat dan setia. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Hidup di dalam pujian penyembahan, setiap memuji dan menyembah Tuhan. Tim musik boleh maju. Saudara pernah dengar cerita tentang wanita yang 12 tahun sakit pendarahan? 12 tahun itu waktu yang singkat atau lama? Lama banget. Dia sakit 12 tahun. Selama 12 tahun saya yakin dia selalu berdoa sama Tuhan. Dia minta apa? Sembuh. Itu kebutuhan dia atau keinginan dia? Kebutuhan. Dia sudah lakukan. Tapi selama 12 tahun dia nggak sembuh-sembuh. Yang kedua, dia sudah cari nggak? Alkitab bilang, semua harta bendanya habis. Buat apa? Buat berobat. Artinya apa? Dia pergi ke dokter. Di mana dia dengar ada dokter bagus, dia sembuh ke situ. Dia pasti ke situ. Kalau saat itu dia dengar di Cianjur ada rumah sehat, dia pasti ke rumah sehat Cianjur. Artinya apa? Dia sudah berusaha. Dia sudah lakukan apa yang dia lakukan. Segala daya dan upaya dia sudah kerjakan. Tapi 12 tahun itu sakitnya juga nggak sembuh. Dia udah minta sama Tuhan apa yang jadi kebutuhan dia, kesembuhan. Dia juga sudah berusaha sampai harta bendanya habis, ludes. Tapi 12 tahun dia nggak sembuh. Apa yang dia minta belum dikabulkan. Karena ada satu poin yang belum dia kerjakan, yaitu apa? Mengetuk hati Tuhan. Karena dia belum punya kesempatan itu. Setelah 12 tahun dia dengar berita tentang Yesus yang penuh dengan kuasa, sanggup memulihkan, menyembuhkan, menyediakan apa yang tidak ada menjadi ada. Hatinya menjadi percaya. Dia mau keluar tapi takut. Karena dia pasti akan dizolimi karena sakit pendarahan tersebut. Tapi dia mengambil satu keputusan. Aku mau taat. Aku harus berjumpa sama Yesus. Asalku jamah ujung jubahnya aku semua. Dia taat atas kebenaran yang dia dengar tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sanggup memulihkan, mencelingkan yang buta, membuat yang lumpuh berjalan, sanggup memberi makan 5.000 orang. Dia percaya Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan sakitnya. Apa yang dia dengar itu masuk kanan keluar kiri. Yang dia dengar tentang Tuhan Yesus sanggup, Tuhan Yesus Maha Kuasa, turun ke dalam hatinya. Enggak peduli orang cemooh, enggak peduli nanti orang akan tipu dan rajam aku. Aku mau tetap bertemu dengan Yesus. Sebuah tindakan ketaatan yang luar biasa. Dia sudah minta dengan benar, dia sudah cari dengan benar. Akhirnya dia ketok itu hati Tuhan dalam ketaatan. Dan tergeraklah Tuhan Yesus oleh karena belas kasihan. Nah seketika itu Tuhan Yesus bilang, sembuh, sembuh. Kalau kita lihat di cerita-cerita yang lain, ada banyak kejadian-kejadian. Bagaimana orang disembuhkan, bagaimana apa yang diminta dilakukan. Alkitab selalu mencatat. Maka tergeraklah Tuhan Yesus oleh karena belas kasihan. Buat hati Tuhan Yesus tergerak. Bikin hati Tuhan Yesus bergetar
Dengan cara hidup kita taat, setia kepada kebenaran firman Tuhan. Iya di atas yang iya, tidak di atas yang tidak. Jangan pernah kompromi dengan dosa. Betul saudara sudah minta, betul saudara sudah cari, tapi hidup kita nggak setia sama kebenaran firman Tuhan. Cara hidup kita masih cara hidup yang lama, yang selalu dekat dengan dosa, selalu kompromi dengan dosa. Ini yang membuat doa kita tidak dikabulkan Tuhan. Nah, saya berdoa firman Tuhan ini tertanam di dalam hati saudara, supaya 2024 yang tinggal 2 bulan lagi, apa yang menjadi pergumulan saudara dan doa saudara yang saudara minta, Tuhan Yesus kabulkan. Engkau yang rindu dapat pekerjaan, Tuhan buka jalan. Engkau yang rindu punya keturunan, Tuhan akan berikan. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ketika kita meminta dengan benar, mencari dengan benar, dan kita bisa menggetarkan hati Tuhan dengan sikap hidup kita yang setia dan taat, tidak ada yang tidak mustahil bagi Tuhan. Tuhan Yesus buka jalan dan akan memberkati saudara. Ini bukan kata saya, ini kata firman Tuhan, kata Tuhan Yesus sendiri. Milikilah sikap hati yang benar. Berusahalah, jangan gampang goyang, jangan gampang putus asa. Alkitab bilang masa depan sungguh ada dan akan hilang. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Bukan satu hal kebetulan hari ini saudara ada di tempat ini dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan tahu engkau punya pergumulan berat dalam rumah tanggamu. Tuhan tahu engkau punya pergumulan berat dalam ekonomimu. Tuhan tahu apa yang sedang kau butuhkan hari-hari. Tuhan juga sudah tahu karena engkau sudah meminta, engkau sudah mencari. Hari ini Tuhan mengingatkan, nah, aku akan kabulkan doamu. Minta dengan cara yang benar, nah. Cari di tempat yang benar. Cari dengan cara yang benar. Ketuklah hatiku. Buat hatiku bergetar oleh karena kesetiaan dan ketaatanmu kepada firman-Mu. Maka aku akan mengabulkan doamu. Hari ini saudara, apa yang sedang kau butuhkan hari ini, Tuhan ingin engkau minta saat ini juga. Buka hatimu terlebih dahulu. Sikap hatimu. Berdoa secara pribadi sama Tuhan hari ini. Engkau minta apa? Engkau minta apa sama Tuhan hari ini? Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Engkau yang takut akan masa depanmu, Tuhan akan buka jalan. Engkau yang rindu akan pekerjaanmu, pendapatanmu, Tuhan akan berkati. Engkau yang bergumul tentang perjodohan hari-hari ini, Tuhan buka jalan. Engkau yang hari-hari ini rindu Tuhan berkati dengan kehadiran seorang anak, Tuhan akan berkati. Imani sebelum 2024 ini berakhir, Tuhan akan mengabulkan doa-doamu. Percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Dia bukan Tuhan yang ingkar janji.
Dia Tuhan yang menepati janjinya. Hari ini engkau sudah menerima 3 prinsip itu. Lakukan dengan iman. Tuhan akan membuka pintu-pintu langit berkat terbuka atas hidupmu. Dan apa yang kau minta, Tuhan akan kabulkan. Selalu ada. Bapak Gembala selalu kita di dalam doa. Orang yang berdoa dengan iman, maka orang itu akan menutup banyak pintu-pintu pertolongan. Orang yang berdoa dengan iman, dia tidak akan telepon saudara sana, saudara satu atau saudara yang lain. Orang yang berdoa dengan iman adalah orang yang berkata, kepada Engkau saja aku berkomitmen untuk meminta pertolongan. Orang yang berdoa dengan iman tidak akan pernah menghina Tuhan, tidak akan pernah berbuat jahat kepada Tuhan. Sejati ketika dia meminta dengan iman, dan ketika Tuhan akan bekerja, dia kemudian menelpon saudaranya, pergi ke tetangga, pergi ke pendeta, pergi ke orang-orang kaya. Itu adalah penghinaan yang paling jahat di hadapan Tuhan. Mintalah dengan iman, tutuplah banyak pintu, bukalah satu pintu untuk Tuhan Allahmu. Percayalah dengan segenap hatimu, percayalah dengan segenap jiwamu, percayalah dengan rohmu yang teguh. Waktu kau
handphone sana sini. Berhenti kau berbuat jahat saat kau berdoa. Dan orang yang berdoa dengan iman, orang itu hanya tertuju pada satu pribadi, yaitu Tuhan saja, dan bukan kepada yang lain, dan bukan kepada orang kaya, dan bukan kepada orang berasa bisa membantu menolong. Jangan berbuat jahat saat kita berdoa. Haleluya Yesus. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu hari ini, bahwa kami terus-menerus untuk memahami tentang rema saat kami berdoa. Kami tahu Tuhan, saat-saat ke depan akan jauh lebih sulit. Akan ada tanda-tanda di masa-masa kedatangan kedua kami. Tanda-tanda bencana alam, tanda alam yang akan rusak, tanda-tanda alam yang tidak akan memberikan hasil maksimal untuk kami bisa menikmati makan. Tanda-tanda alam seperti yang mulai bermusuhan dengan kami. Tanda-tanda peperangan yang akan menyulitkan tanah untuk menghasilkan, karena kerusakan yang begitu parah. Tanda-tanda ekonomi dunia yang rusak. Tuhan, kepada siapa lagi kami bergantung? Tuhan, kepada siapa lagi kami berseru? Tuhan, kepada siapa lagi kami meminta? Tuhan, kepada siapa lagi kami mencari? Tuhan, kepada siapa lagi kami mengetuk? Hanya kepadamu. Hanya kepadamu, Tuhan. Sumber segalanya. Allah yang mampu. Allah yang sanggup. Sekalipun alam tidak bisa memberikan sesuatu karena kerusakan tidak tinggi, Engkau mampu, Tuhan. Sebab pemberian-Mu tidak bergantung dari kerusakan alam. Sebab pemberian-Mu tidak tergantung dari rusaknya ekonomi. Sebab pemberian-Mu tidak bergantung dari keberadaan keamanan dan kenyamanan. Engkau sanggup, Tuhan. Engkau sanggup, Tuhan. Terima kasih untuk firman. Berkati Pastor itu, taruh hikmat, taruh marifat dalam setiap pelayanan pemberitaan firman. Beri kesempatan untuk kalian yang menanjak tinggi, supaya bisa menjadi berkat lebih banyak lagi juga Tuhan. Selain dia membangun masa depan untuk keluarganya, berkati terus-menerus keluarganya, istri anak-anaknya Tuhan. Pakai luar biasa. Hari ini bawalah kami Tuhan untuk bertumbuh dalam konsep berdoa yang baik, yang benar. Hari ini bawalah kami untuk semakin mendekat, semakin mendekat, semakin mendekat kepada Tuhan. Dan kami tidak hanya berharap mengetuk, tapi kami berharap masuk dalam Engkau, tinggal dalam Engkau, menikmati sepanjang masa hidup kami seperti janji-Mu kepada Kau. Makan di hadapan lawan kami di rumah sepanjang masa hidup kami, sehingga kami tak kekurangan kebajikan, kebaikan, dan berkat jasmani sepanjang hidup kami Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa untuk seluruh pergumulan jemaat kami. Ketika mereka hari ini sakit, tangan Tuhan sekarang terkadang menopang dan menumpangkan tangan atas sakit penyakit mereka. Dan dengan iman kami melihat sembuh secara sempurna. Dan hari ini kami juga berdoa untuk keluarga kami, secara finansial, secara ekonomi, secara keuangan, dalam dunia pekerjaannya serasa tertutup, serasa sulit. Tapi hari ini kami juga Tuhan melihat tangan-Mu tergerak, menumpangkan berkat yang tidak pernah dapat dihabiskan, berkat yang terus-menerus sampai di dalam kekekalan yang ada di dalam surga. Dan sekarang tangan-Mu menumpangkan berkat atas seluruh keluarga-keluarga kami semuanya. Diberkati keuangan-Mu, diberkati cara kerja-Mu, diberkati kecakapan-Mu, diberkati dengan hikmat-Mu, diberkati dengan potensi, diberkati dengan kepercayaan, diberkati dengan cara kerja yang baik dalam nama
kami semuanya, rohani dan keluarga kami semuanya. Iblis selalu berusaha untuk menjauhkan kami dari Engkau Tuhan. Iblis selalu ingin mendekatkan kami dengan dunia ini, sehingga mata, pikiran, perasaan dan hidup kami hanya selalu berpikir kepada hal-hal duniawi. Tapi hari ini kami tahu Tuhan, tangan-Mu sedang terkadang menumpahkan sebuah berkat untuk tinggali dengan Engkau. Maka dalam nama Tuhan Yesus, diberkati jemaat kami dengan iman yang kuat, rohani yang kuat, cinta yang dalam kepada Kristus Yesus, kasih yang begitu kuat dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga melihat tangan-Mu terkadang memberkati kebahagiaan, keharmonisan dari seluruh keluarga demi keluarga, suami dan istri, orang tua dengan anak-anaknya. Mereka duduk rukun dalam satu rumah. Dan sekarang kami tahu tangan-Mu terkadang seperti kebenaran firman-Mu, di mana ada kerukunan, keharmonisan. Maka Tuhan memerintahkan secara pasti berkat mengejar keluarga kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami menikmati firman. Terima kasih Engkau menegur kami lagi. Terima kasih Engkau menguatkan hati kami. Inilah saat kami berdoa. Seperti sebelum menyiapkan perbekalan sebelum musim dingin. Sehingga musim dingin itu tiba, maka kami tidak mengalami kelaparan. Terima kasih untuk firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Rinto, silakan berdiri di depan, jemaat sedang berdiri. Kita akan bersama-sama mengucapkan terima kasih Pastor Rinto buat pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. 2, 3. Terima kasih Pastor Rinto buat pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Yang bertugas persembahan saya persilakan. Boleh amplopnya diangkat. Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan persembahan, Engkau yang memberkati. Diserahkan persembahan ini dipakai menjadi alat untuk membantu mendukung pekerjaan-pekerjaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau memberi persembahan. Amin. pujian bahasa Sunda, keadilan Tuhan. Kita bersama-sama mau memuji Tuhan yang menjadi kekuatan,
yang menjadi penghidupan, kehidupan yang menjadi sumber pengharapan untuk setiap kehidupan kita. Kita mau menari buat Tuhan, amin. Amin. Keadilan Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Ada yang baru pertama kali hadir? Tidak ada, semua jemaat yang setia ya. Terima kasih atas kesetiaan Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Pastor itu, terima kasih buat semua dan jemaat yang terlibat pelayanan pagi hari ini. Tuhan memberkati. Terima kasih juga untuk beberapa jemaat yang ambil bagian dalam pelayanan, kontribusi dalam pelayanan. Tuhan yang mengembalikan melibatkan ganda untuk semua pelayanan dan korban kasih-Nya. Hari ini ada montekar anak-anak nanti mempersiapkan diri. Kemudian hari Rabu ada latihan musik dan latihan tamborin dan latihan vokal. Hari Kamis doa. Hari Jumat ada saat teduh remaja, latihan musik untuk pemula. Hari Sabtu ibadah youth dan
dan musik untuk ibadah, dan saat teduh KW video call ke firman Tuhan Ibu Sandika dan Ibu Milta. Kemudian Bapak Ibu yang sudah mengisi janji iman silakan menyetorkannya kepada saya atau kepada Ibu Sandika ya, supaya kita semua bisa tahu sudah siapa saja yang sudah menuliskan dan ambil bagian dari janji iman. Kemudian selamat ulang tahun buat Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun ya. Ananda Violin berusia tuli tanggal 5. Kemudian Kak Fania di sekolah minggu ya. Kemudian Kodaris yang ada. Kemudian Ko Michael, selamat ulang tahun Michael. Tadi ada? Ke belakang kayaknya. Tadi ada Michael. Kemudian pernikahan Bapak Yanto dan Bu Rini dan Pak Rito dan Bu Sandika, selamat ulang tahun. Tetap diberkati dan menjadi berkat bagi kita semua ya. Kemudian di minggu yang akan datang saya rasa nanti saja ya, minggu ini nggak ada yang ulang tahun. Di minggu yang akan datang baru ada yang ulang tahun lagi. Baik, tidak ada lagi kapan? Tidak ada. Mohon dukungan doa Bapak Ibu untuk kemungkinan ibadah lansia kita. Ibadah lansia kita harusnya terjadwal di minggu depan hari Jumat. Ya, hari Jumat tanggal 18 ya. Tapi kita ada sebuah gereja yang mengajak kita gabungan lagi kayak kemarin, dan kemungkinan tempatnya di Wisma Kompas gitu ya. Mereka 3 hari, tapi nanti kita akan lihat jadwalnya, kita di mana kita bisa ikut sama-sama ya. Kemudian Ibu ada kegiatan di hari Senin, Selasa, Rabu itu khusus untuk pengerja Sunda. Jadi nanti saya Pagem, Andreas, Dian tidak ada di sini dan beberapa orang ikut tim juga ikut bersama dengan kami ya. Bapak ya, izinkan ya. Ya, ikut sama Pak Dom 3 hari, Senin, Selasa, Rabu ya, dan beberapa ibu yang lain ya. Kemudian tolong dukung doa. Harusnya tanggal 16 ini kami ada baksos 7 genah, tapi kan libur tanggal 30 ya, kan libur tanggal 30. Jadi tolong doakan kerjasama gereja kita dengan salah satu institusi untuk memberkati orang-orang yang ada 7 genah di tanggal 30 supaya tidak ada pergeseran lagi. Baik, itu aja untuk doa syafaat. Mas Firdian, silakan diminta doa. Mari Bapak Ibu saudara-saudari, kita satukan hati, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur untuk kebaikan-kebaikan Tuhan yang terus nyatakan dalam kehidupan kami, pemeliharaan Tuhan yang terus Tuhan nyatakan, kekuatan kasih setia Tuhan yang Tuhan terus nyatakan, yang terus menguatkan kami, yang menopang kami, yang menyegarkan kami Tuhan, untuk kami terus hidup di dalam rencana-rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini kami mau merendahkan hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau menaikkan apa yang menjadi doa syafaat kami kepada-Mu Tuhan. Engkau yang memberkati, Engkau yang menolong. Kiranya Tuhan, sebelum kami menaikkan doa-doa kami, kiranya Tuhan mengampuni segala sesuatu yang kami lakukan, baik sengaja maupun tidak Tuhan, kalau mungkin mau dalam pikiran kami, hati kami, tingkah laku kami, kiranya Tuhan yang mengampuni kami Tuhan, sehingga doa yang kami naikkan menjadi persembahan, menjadi sesuatu yang harum di hadapan Tuhan, menjadi sesuatu yang berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Tuhan, kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk gerejamu di tempat ini Tuhan. Kami berdoa supaya sungguh-sungguh Tuhan kasih anugerah Tuhan nyata bagi gerejamu di tempat ini Tuhan. Kami berdoa, kami bersyukur Tuhan untuk gembala dan untuk Bapak dan Ibu gembala kami Tuhan. Kiranya Tuhan Kau yang memberkati, berikan kesehatan, berikan kekuatan. Biarlah pemeliharaan Tuhan terus nyatakan bagi keluarga gembala Tuhan tempat ini gerejamu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah apa yang menjadi visi, yang misinya Tuhan terus nyatakan, Tuhan yang terus memberkati, Tuhan yang terus menolong. Kami menopang gembala kami, pemimpin kami dalam doa-doa kami Tuhan, dalam ketundukan kami, dalam ketaatan kami, dalam kesediaan kami untuk masuk dalam apa yang menjadi visi misi yang Tuhan nyatakan bagi gembala kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga untuk Abel Tuhan, hanya Tuhan dalam kuliahnya Tuhan yang terus Kau memberkati, Tuhan mencukupkan segala sesuatu yang diperlukan, segala sesuatu yang dibutuhkan. Berkati Abel dalam studinya, biar lagi Tuhan buat segala sesuatunya berhasil, dijadikannya Abel menjadi anak yang cerdas, mahasiswa yang cerdas Tuhan, yang berhasil. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk setiap kami juga Tuhan, hamba-hamba Tuhan, para pelayan Tuhan, Tuhan yang Kau yang memberkati kami Tuhan, supaya keberadaan kami Tuhan terus boleh memberkati jemaat-Mu tempat ini Tuhan. Kami boleh membawa setiap jemaat untuk menikmati, mengalami, merasakan hadirat Tuhan, baik dalam ibadah maupun dalam kehidupan kami hari demi hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa Tuhan menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan untuk setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan, Kau yang memberkati. Biarlah Tuhan setiap jemaat dalam setiap ibadah-ibadah yang diikuti dalam gereja ini Tuhan, dalam ibadah minggu-minggunya Tuhan, kami berdoa supaya jemaat di bawah terus tumbuh di dalam iman mereka, dalam pengenalan mereka, dalam kasih mereka kepada Tuhan. Biarlah ibadah-ibadah yang mereka ikuti dalam program gereja mingguan Tuhan, biarlah itu bukan hanya menjadi rutinitas saja, tapi terus membawa mereka mengalami perubahan-perubahan hidup, mengalami mujizat-mujizat Tuhan, mengalami pemulihan, mengalami kesembuhan-kesembuhan dalam Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa memberkati supaya jemaat di tempat ini menjadi jemaat yang rukun, menjadi jemaat yang bersatu hati Tuhan, menjadi jemaat yang terus gotong royong satu sama lain, menjadi jemaat yang terus saling menopang, saling membangun satu sama lain Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memberkati jemaat di tempat ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit. Kami berdoa Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan Engkau adalah dokter, segala dokter, Engkau adalah tabib, segala tabib. Tidak ada satu penyakit pun yang baru di hadapan Tuhan, dan tidak ada satu pun penyakit yang tidak mampu Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan. Seperti kami berdoa saat ini Tuhan bagi jemaat-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, yang sedang mengalami kelemahan tubuh, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberikan kesembuhan, Engkau memberikan kekuatan yang baru, Engkau memberikan pemulihan yang baru Tuhan. Apapun penyakitnya Tuhan, kami percaya Tuhan akan menyembuhkannya Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan, mungkin ada jemaat-jemaat dalam sakitnya Tuhan, memerlukan segala biaya-biaya. Kami berdoa juga Tuhan mencukupkan segala sesuatunya, Tuhan memenuhkan segala biaya-biayanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang dalam pekerjaannya, dalam usahanya Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan terus Kau yang memberkati apa saja yang diperbuat oleh kedua tangan jemaat-Mu tempat ini Tuhan. Usaha pekerjaannya Tuhan, Engkau yang menolong, memberkati, sehingga Tuhan tambah-tambahkan berkat-berkat yang daripada Tuhan. Mereka menikmati segala berkat promosi, berkat jabatan, berkat kebaikan-kebaikan, berkat kasih setia Tuhan bagi dalam usaha pekerjaan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan untuk jemaat-jemaat-Mu yang sedang mencari pekerjaan. Kami berdoa supaya Tuhan Kau memberkati mereka jemaat. Kami berdoa untuk jemaat juga yang sedang memikirkan untuk membuka usaha-usaha. Kami berdoa juga supaya Tuhan Kau memberkati, Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan pekerjaan atau usaha yang baik, yang bisa mereka lakukan dengan setia dan menghasilkan berkat bagi kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk jemaat-jemaat di tempat ini juga yang sedang studi, yang sedang kuliah. Ada anak-anak kami yang sedang kuliah Tuhan, baik kuliah STT ataupun kuliah yang bukan STT Tuhan. Kami berdoa supaya sekalipun mereka jauh dari kami, jauh dari kota ini Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan Kau berkati mereka, jaga lindungi mereka, jauhkan dari segala pergaulan-pergaulan yang buruk, jauhkan dari segala pergaulan-pergaulan yang merusak. Pertemukan mereka dengan orang-orang baik, pertemukan mereka dengan
komunitas yang baik. Pertemukan mereka dengan orang-orang yang tidak segan-segan menegur, menasehati, yang mengingatkan mereka untuk mereka terus hidup di dalam rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan untuk gereja-Mu, untuk dana operasional untuk kegiatan-kegiatan gereja. Kami berdoa supaya Tuhan akan mencukupkan, supaya Tuhan akan memenuhi segala sesuatunya. Sebab gereja-Mu di sini adalah pekerjaan Tuhan. Gereja-Mu di sini adalah pekerjaan Tuhan. Sebab itu kami percaya, kami tidak takut, kami tidak khawatir, karena Tuhanlah yang akan mencukupkan yang bagi kami Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan untuk sponsor yang mendukung pekerjaan Tuhan tempat ini. Terima kasih, kami bersyukur untuk orang yang Tuhan kirimkan menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk memberkati penyewaan gedung tiap minggunya tempat ini. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih untuk sponsor donatur yang membantu anak-anak sekolah kami juga di tempat ini. Ada Motekar, ada HPR, ada Jembatan Kasih, dan yang lainnya Tuhan. Bahkan mungkin jemaat murid di tempat ini yang secara pribadi membantu, memperhatikan. Kami berdoa Tuhan, Engkau memberkati mereka Tuhan, Engkau balas, Engkau perhitungkan segala sesuatunya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan, menyerahkan donatur, sponsor yang Tuhan pakai untuk membantu pekerjaan Tuhan tempat ini Tuhan. Terima kasih, kami berdoa Tuhan, menyerahkan ke dalam tangan-Mu juga Tuhan Yesus Kristus, supaya kepada kami Tuhan tambahkan jiwa-jiwa yang baru, tambahkan kepada kami jiwa-jiwa yang lapar dan haus akan Engkau, jiwa-jiwa yang mau diajar, yang mau dididik, yang mau terus bertumbuh di dalam iman pengenalan mereka akan Tuhan, yang mau juga terlibat dalam pelayanan-pelayanan Tuhan. Tuhan, Kau berkati kami, tolong kami juga Tuhan sebagai jemaat-jemaat Tuhan, untuk kami terus bergerak dalam pemberitaan Injil Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami terus Tuhan mengerjakan apa yang menjadi tugas amanat agung bagi kami Tuhan. Tolong kami supaya dimanapun kami berada, kami boleh menjadi berkat, kami boleh memberitakan Injil, kami boleh menjadi saksi-Mu Tuhan, di dalam keluarga, di dalam tetangga kami, di dalam relasi-relasi kami Tuhan. Kau yang memberkati Tuhan, Kau yang menolong, berikan kepada kami keberanian untuk kami boleh memberitakan Injil Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tolong kami juga Tuhan sebagai jemaat-jemaat-Mu Tuhan, supaya kami bukan hanya menjadi pendengar saja firman Tuhan, tapi kami berdoa supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami. Tuhan, biarlah kehidupan kami adalah kehidupan yang merupakan akumulasi dari ketaatan-ketaatan kepada firman Tuhan. Kami rindu menikmati bagaimana Tuhan mengabulkan doa-doa kami. Sebab itu Tuhan, tolong supaya kami boleh berdoa dengan prinsip-prinsip yang benar, dengan cara-cara yang benar. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik bagi kami, sesuai dengan waktu-Mu yang indah, sesuai dengan waktu-Mu yang tepat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah seluruh doa syafaat kami yang kami naikkan kepada Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari keluarga yang kasih dalam Tuhan, kita berdiri bersama-sama. Kami berdoa Tuhan untuk Ananda Angel yang akan operasi mata, cucu dari Om Marita. Tuhan memberkati para dokter, Tuhan memberkati alat-alat obat-obat yang dipakai, supaya proses operasinya berjalan dengan baik, tidak ada efek samping. Dan kami melihat pertolongan Tuhan di setiap operasi. Dan kami bersyukur karena Ananda Angel berada dalam kondisi yang baik-baik saja. Terima kasih. Akhirnya keluarga yang kasih dalam Tuhan, angkat kedua tangan, arahkanlah hati, arahkanlah jiwa dan pikiran kita kepada Bapa kita di surga, yang atasnya mengalirkan berkat-berkat rohani, berkat jasmani yang kita perlukan di setiap saat kehidupan kita. Kasih sayang dari Allah Bapa kita lewat anaknya Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib, menebus segala dosa kita dan kutuk kita semuanya, serta persekutuan dengan Roh Kudus yang menuduskan kita dari hari ke hari, sehingga kita tidak bercacat celah di hadapannya. Itulah sebabnya Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati suamimu, Tuhan memberkati istrimu, Tuhan memberkati anak-anakmu. Semua orang yang tinggal di dalam keluargamu diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati usahamu. Apa saja yang dikerjakan oleh kedua tanganmu dibuat menjadi berhasil. Kecakapan yang datang dari hikmat dari Tuhan, hikmat yang datang dari Tuhan, kemampuan mengelola semua bisnismu diberikan sehingga engkau betul-betul diberkati luar biasa di dalam bisnis dan usaha dan keuangan. Tuhan memberkati masa depanmu dan masa depan keturunanmu. Tuhan memberkati kesehatan. Keluar masukmu engkau hanya bisa menemukan pintu berkat Tuhan saja. Damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai kita mulai hari ini sampai fajar Maranatha menjemput kita. Kita bersama-sama dengan Dia di dalam kasih karunia dan persekutuan kasih yang sangat kekal luar biasa.
Pulanglah dengan berkat rohani, berkat jasmani. Bagikan kepada orang supaya mereka melihat Yesus yang ada di dalam hidupmu dan beritakanlah Injil. Maka Tuhan akan menyatakan tanda-tanda ajaib dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.